Selamat datang di channel YouTube kami. Di sini kami akan memberikan tutorial tentang penghitungan tendensi sentral dan ukuran dispersi data menggunakan Excel. Di dalam pencarian min, median, modus dan lain sebagainya, kita melakukan pembuatan data terlebih dahulu. Nah, di sini ada data, nilai jumlah, maksimal, minimal, ring, kelas, dan juga panjang kelas. Serta juga sudah tersedia interval dan juga frekuensi. Kemudian saya akan memberikan rumus cepatnya dalam membuat data ya. Ada rumus cepatnya, yaitu kita bisa klik sama dengan, kemudian kita tuliskan run between ya, run between, kemudian buka kurung. Nah, kita sisipkan angka minimumnya, minimalnya mau berapa, misal 150, titik koma, kemudian maksimalnya misal 180, tutup kurung, enter. Nah, ini kita tinggal menarik ke kanan saja dan juga kita sesuaikan dengan kolom yang akan kita buat. Ya, karena udah ada datanya, maka kita bisa hapus ya. Kemudian N atau jumlahnya. Jumlah datanya kita bisa menggunakan rumus count, buka kurung, kita blok data, kemudian enter. Selanjutnya maksimum kita bisa menggunakan max, buka kurung, data, enter. Minimum juga sama, kita bisa menggunakan min, buka kurung, data, enter. Ya, untuk ring, nah ini kita bisa menggunakan rumus maksimal dikurangi minimal, tutup kurung. Tidak pakai kurung ya, bisa. Untuk kelasnya kita menggunakan rumus 1 plus 3,322 kali log n. Ya, ini sudah rumus dari sana, log n-nya. Ya, log n, kemudian enter. Untuk selanjutnya P ini ring dibagi kelas. Ya. Selanjutnya interval dan juga frekuensi. Untuk interval kita bisa menggunakan rumus cepat, yaitu concatena. Buka batas atas, titik koma, petik, strip, petik, titik koma, batas bawahnya ya. Terus enter. Ini bisa kita tarik saja ke bawah. Ya. Untuk frekuensinya kita bisa menggunakan rumus frekuensi, buka kurung, data, kita blok, kemudian titik koma, batas atasnya kita blok. Ya. Kemudian enter. Nah. Oke. Selanjutnya di sini ada asal mulanya interval terbentuk ya. Asal mula interval yang terbentuk itu ada ya, kita bisa menggunakan batas bawah plus kelas min 1, itu untuk batas atasnya, batas atas kelas pertama ya. Kemudian selanjutnya batas bawah kelas kedua kita bisa menggunakan batas atas sebelumnya plus 1, kita enter. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan min, di mana rumus dari min itu sendiri adalah nilai rata-rata sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah dibagi sigma frekuensi. Nah, di sini kita sudah memiliki tabel interval, frekuensi, nilai tengah, dan juga frekuensi dikali nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah itu sendiri, terdapat rumus cepatnya, rumus yang digunakan saat kita mencari di Excel ya, sama dengan buka kurung, interval, batas kelas pertama, batas atasnya ditambah dengan batas bawah, kemudian tutup kurung dibagi 2. Nah, kemudian di enter. Nah, karena rumus di bawahnya sama, maka bisa kita tarik. Baik, untuk selanjutnya yaitu rumus frekuensi dikali dengan nilai tengah, sama dengan frekuensi dikali nilai tengah ya. Kemudian enter. Karena rumusnya sama, bisa kita tarik. Ya. Kemudian selanjutnya kita mencari jumlah total menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok data dari atas ke bawah, kemudian tutup kurung, lalu enter ya. Karena sama, bisa kita tarik saja rumusnya ya. Karena jumlah dari frekuensi dikali X1 sudah ada, maka kita bisa mencari min. Rumusnya sama dengan jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi
jumlah dari frekuensi. Kita enter. Ya, sudah ketemu nilai min-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan memberikan langkah-langkah untuk menentukan median. Nah, yang pertama kita menentukan VFK atau frekuensi kumulatif. Itu untuk kelas pertama itu sama dengan yang ada di frekuensi. Ini sama dengan. Nah, untuk kolom yang kedua kita menggunakan frekuensi kolom pertama ditambah dengan kolom kedua. Begitu juga selanjutnya dengan kolom ketiga. Oke, saya rata tengah dulu biar rapi. Nah, lalu kita menentukan kelas median. Nah, kelas median ini dengan rumus setengah kali N, atau kita bisa menggunakan N per 2. Nah, kelas medianya adalah 64. Nah, di atas 64 ini kita ada angka sekian, lalu yang paling mendekati adalah, atau yang pertama adalah pada kolom ketiga, kita beri warna kuning. Oke. Lalu untuk frekuensi untuk frekuensi ini sebelumnya adalah angka 40, jadi untuk frekuensinya adalah 40. Nah, sedangkan rumus untuk mencari median sendiri adalah TB. Nah, TB-nya itu sekian ditambah dengan N setengah dikali N-nya adalah 64 dikurangi dengan FF-nya adalah 40 dan dibagi dengan 26 dikali dengan Selanjutnya adalah pencarian nilai modus dari data tinggi badan mahasiswa. Di sini sudah tertera rumus dari modus itu sendiri, yaitu TB ditambah dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 kemudian dikali dengan P. Di bawahnya sudah ada keterangannya ya. Pertama-tama kita cari batas bawahnya terlebih dahulu dengan rumus sama dengan batas bawah kelas pertama dikurangi 0,5. Nah, di sini karena rumusnya sudah sama, bisa kita tarik saja ya. Kemudian untuk mencari batas atas kelas pertama yaitu dengan rumus sama dengan batas atas kelas pertama ditambah 0,5.
Untuk selanjutnya kita mencari D1 dengan mencari kelas modus terlebih dahulu. Kelas modus ada di frekuensi terbesar dan frekuensi terbesar ada di frekuensi 26. Kemudian mencari D1 dengan cara mengurangi frekuensi kelas modus dan frekuensi sebelum kelas modus. Selanjutnya, untuk D2, kita bisa mencari dengan cara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Untuk P-nya, karena datanya sama, maka kita bisa tulis kembali ya, yaitu 5. Nah, di sini karena data sudah lengkap, maka kita bisa mencari modusnya. Rumusnya yaitu TB atau batas bawah ditambah dengan D1, kemudian dibagi D1 ditambah D2, selanjutnya dibagi P. Nah, inilah nilai modus dari data tinggi mahasiswa. Untuk selanjutnya kita mencari ring ya. Untuk rumusnya adalah R sama dengan X max dikurangi X min. Nah, di sini sudah ada interval, frekuensi dan juga nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah itu sendiri rumusnya sama dengan buka kurung, batas atas ditambah dengan batas bawah. Kemudian dibagi 2, jangan lupa tutup kurung. Ya. Karena rumusnya sama, kita tarik ke bawah. Untuk mencari jumlah menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok data, kemudian tutup kurung, enter ya. Jumlahnya sudah ada, kemudian kita mencari ring. Rumus dari ring itu sendiri adalah sama dengan X max-nya 187, kemudian dikurangi X min 152. Ya, kita enter. Selanjutnya adalah tahap pencarian variasi. Nah, di sini sudah disediakan rumus ya, rumus dalam pencarian variasi itu sendiri. Ada di bawah dan juga udah ada keterangannya. Kemudian kita juga sudah memiliki data interval, frekuensi, nilai tengah, perkalian frekuensi dan nilai tengah, dan juga ini yang perlu kita cari. Nah, rumusnya di dalam mencari frekuensi dikali X lambda adalah sama dengan frekuensi, kemudian kita kalikan dengan buka kurung, nilai tengah dikurangi min, kemudian tutup kurung, lalu kita akar 2. Nah, enter. Sudah ketemu ya, ini hasil dari pencarian kita. Kemudian untuk tahap selanjutnya sama. Kita menuliskan rumus lagi, frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jangan lupa buka kurung, tutup kurung. Ya, kemudian dikurangi min, kemudian tutup kurung diakar 2. Nah, karena di sini rumusnya itu sama, maka kita tarik ke bawah. Akan tetapi di sini kita masih perlu edit ya, karena untuk min-nya kolomnya tidak sesuai, tidak di L6. Nah, kita ganti di L6. Ya, kita menyesuaikan kolom min-nya di sini. Di rumusnya. Ya, terus sampai akhir. Kita sesuaikan dengan kolom min, karena itu kolomnya berpindah. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita memerlukan penjumlahan dari data tersebut. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok datanya dari atas sampai bawah, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, hasil dari penjumlahannya. Selanjutnya kita mencari nilai dari variasi itu sendiri ya. Untuk rumusnya sama dengan, nah kita klik di jumlah yang tadi kita cari, kemudian kita bagi dengan
Frekuensi jumlahnya dikurangi 1. Kita enter. Nah, hasil dari variasi data tinggi mahasiswa. Nah, sekarang standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi, hampir sama dengan variansi. Namun, standar deviasi ini merupakan akar dari variansi. Langsung saja dengan memasukkan rumus sama dengan SHRT dalam kurung variansi ini, tutup kurung, enter, dan keluarlah hasil dari standar deviasi. Sekian tutorial dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.